Ini pertama yang mau saya jelasin, ada yang satu single ya, single satu sama yang double. Kalau untuk latte biasanya yang single. Kenapa? Karena basketnya ini lebih kecil. Lebih kecil. Dia kira-kira kalau dia terisi kopi bubuk, dia ada di 15 sampai 18 gram. Ya. Kalau pakai buat latte pakai yang double bisa aja, cuman nanti ininya karena basketnya lebih banyak, bisa sampai 20 sampai 22 gram, maka cangkirnya biasanya dua tuh, kiri sama kanan. Kiri sama kanan gitu. Nah, untuk rasionya pada umumnya kalau rasionya 1:2. Biasanya kalau misalnya katakanlah paling gampang 15 gram misalnya. 15 gram berarti jadinya nanti adalah 30 mili. 30 mili. Kira-kira seperti itu. 1:2 ya. 1:2 pada umumnya. Ya bisa aja kalau mau 1:3 bisa aja, tinggal tingkat apa namanya? Tingkat kepahitan. Kepahitan. Nah, sekarang kita green. Kita giling. Untuk espresso itu gilingannya itu yang halus ya. Halus ya. Di berapa, Pak? 30. Nggak bisa ditentukan di berapa. Kita memang harus trial and error ya. Kalau error ya kita trial lagi gitu. Kita lihat sampai tingkat kehalusannya cukup. Nah, karena gilingannya itu menggunung, biasanya saya ratakan dulu. Diratakan ya, Pak ya. Supaya nanti distribusi airnya itu rata. Wangi kopi ya. Ini jenis kopinya apa, Pak? Kalau sebetulnya kalau untuk espresso itu yang bagus, Pak. Pada umumnya blend ya. Blend itu antara Arabica dan Robusta. Kalau Arabica itu cenderungnya rasanya itu asam, berwarna-warni lah, maksudnya ada kecutnya, ada rasa buah-buahannya. Arabica ya. Robusta. Arabica ya. Kalau Robusta di mana-mana ya pahit. Pahit. Nah, kalau untuk espresso biasanya kan dia untuk campuran latte atau cappuccino. Nah, biasanya blend antara Arabica dan Robusta. Ini proses apa, Pak? Ini temping. Temping, Pak. Tempingnya tidak terlalu keras. Sekitar berapa ya? Saya lupa. 13 lbs itu berapa kilo ya? Lupa. 13 lbs ya. Habis segitu, Pak ya. Tidak terlalu keras. Yang penting dia rata. Rata ya. Untuk distribusinya airnya supaya rata. Nah, lalu pertama kali kan kita bersihkan dulu airnya nih. Di flash ya, Pak ya. Di flash. Nah, kita perhatikan nih indikator tekanan pompa. Ada di sekitar 11. Enggak, belum. Ada sekitar 3 bar. Nanti kalau sudah ada bubuk kopinya, dia akan menekan sebanyak 9 bar. 9 bar. Oke, kita coba, Pak. Pada umumnya ada warnanya, di sana warnanya hijau. Tapi kalau nggak ada warnanya ya kira-kira yang penting 9 bar. Ini yang single, Pak ya, single shoot ya. Ini yang single shoot. Single shoot, Pak, satu shoot. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya pakai yang double shoot, basketnya lebih besar, maka dia ada di kiri dan di kanan. Biasanya begitu. Nah, dalam 25 detik, seperti saya bilang tadi, perbandingannya kan rasionya 1:2. Dalam 30 detik, seharusnya yang dihasilkan adalah 30 mili kalau 15 gram. Tadi saya tidak timbang. Ya saya kira-kira aja, kira-kira segitu. Kalau 30 mili ini jadi berapa? Kalau 15 gram 1:2 berarti kan 30 mili. 30 mili. Kalau barista yang benar-benar menghitungnya dengan
gramasi ya pakai timbangan Timbangan ya. begini. Oh iya. Ya, tapi kan saya Kira-kira. ajarin kira-kira aja ya. Siap. Nah, pada detik kelima dia baru akan keluar espressonya. Nah, Seharusnya kental. ya. Kental karena dia mengandung krema. Krema. Ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5 keluar kan? Oh iya tuh, kental Pak. Beda ya hasilnya tuh. Ya. Nah, sampai detik ke 25 matiin. matikan. Ini harusnya hasilnya 30 mili. Iya. Nah, silahkan aja dicoba-coba. ditimbang. Ya. Bisa coba timbang. Ya, ntar aja. Ntar aja. Saya mau menjelaskan untuk membuatnya latte. Latte. Nah, pertama fresh milk Flash milk. dan jugnya ini harus disimpan di kulkas. Kenapa? Karena kita akan bekerja dengan steamer yang mana fungsinya untuk memanaskan, meng-stretching atau membuat foam milk ini. Yeah. Nah, karena dia panas, kalau ini susunya dingin dan jugnya dingin, dia akan mempunyai masa waktunya agak lama, sehingga kita agak fleksibel untuk mengatur supaya menjadi foam. Ya. Susunya berapa ini Pak kira-kira Pak? Nah, susunya ini sampai di bawah ya spot namanya. Di bawah spot. Spotnya ya, ini spotnya Ya. ujung ya, spotnya. Ya, sip. Kira-kira seperti itu. Cakep nih, Pak. Nah, seperti membuat espresso tadi, barnya pertama apa namanya? flash. Ya. Apa namanya? Uapnya itu kita flash dulu ya. Karena dia biasanya mengandung air ya. Karena uap kan. Uapnya masih mengandung air. Nah, seperti sebelah tadi, ini ada ukurannya, nanometernya ya. Pada saat dibuka dia ada di sekitar 1 kurang ya. 1 kurang Pak ya. 1 kurang. 1 kurang ya. 0, Nah, nanti pada saat dia menekan susunya, seharusnya dia ada di 1,5 bar. Oh, di atas sedikit ya. Tuh. Coba Pak. Nah, pada prakteknya untuk stretching, biasanya stretching itu untuk membuat foamnya ya. Ujung one-nya ini ada di permukaan. Permukaannya supaya sedikit udara bisa masuk untuk meng-stretching susunya itu. Nah, setelah kita buka dia nanti akan berputar. Ya, kita ikuti aja terus sampai membentuk suatu foam. Nah, kita rasakan jugnya agak sedikit hangat, baru kita turunkan sedikit ke dalam supaya airnya itu dia bisa whirlpool. Bisa muter ya. Tujuannya supaya apa? Supaya antara foam dan susunya itu bercampur ya. Nah, kalau tidak bercampur, pada saat kita pouring di espressonya, foamnya akan tertinggal karena ini kan hukum berat jenis. Pada saat kita tuang, yang lebih berat dulu yang jatuh, yaitu susunya. Sedangkan foamnya terakhir. Kalau foamnya terakhir, kita nggak bakalan bisa melukis. Gitu. Jadi harus campur dia. Siap Pak. Nah, yang pertama kita stretching. Nah, sampai bunyinya suara his-his ya. Nggak apa-apa sampai muter dia. Ini udah nyatu nih Pak ya. Belum, ini baru kita mau buat foamnya. Foamnya dulu. Nah, setelah sedikit hangat, boleh turunkan supaya dia whirlpool. Nah, setelah cukup, ini nggak boleh lebih dari 65 derajat karena suhunya ini susunya nanti akan
rusak. Oh iya. Jadi plus ya. Kalau susunya rusak tentu rasanya nggak enak. Nah, iya. Itu diapain tuh? Ini kan hasilnya tadi ada bergelembung sedikit-sedikit. Iya. Nah ini di tap supaya gelembungnya itu hilang. Nah Oh tuh hasilnya tuh. hasilnya seperti ini. Cuman ini terlalu terlalu foamy. Oh. Ya. Tapi rasa nggak berubah Pak ya? Sepanjang dia tidak lebih dari 65 derajat, enggak. Oh, iya. Oh, iya. Nah karena tadi saya tidak pakai termometer, 65 derajatnya itu cukup kita tekan. Kalau kita sudah Panas. merasa agak panas sedikit gitu, ya udah itu 65 derajat. Ya? Oh, iya. Oh, diaduk nih. Nah, Nah ini sekarang proses ini ya. cara tuangnya. Iya. Biasanya saya sukanya memegangnya seperti ini, ya. Tapi saya ini ya biar kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, kenapa saya sering sukanya pakai telapak tangan supaya stabil, nggak goyang-goyang. Goyang-goyang. Biasanya juga banyak yang pakai ini, tapi kalau saya pribadi, Lebih ini goyang nih. Oh, goyang. Maklum tremor kan. Nah, tetapi ada risikonya kalau pakai. Panas. Bukan panas, tumpah lalu kepanasan. Oh iya. Maka itu ini susunya ini harus 65 derajat atau kurang dikit. Yeah. Karena kalau kepanasan selain rusak ya, katakanlah 70, 80 gitu ya. Selain rusak, kalau ini meleset sedikit ya, dia tumpah kena tangan. Jangan pecah gelasnya. Bukan pecah gelasnya, gelasnya kita lempar pecah gitu. Iya. Karena kepanasan kan, kita refleks, kita lempar, gelasnya pasti pecah. Nah cara tuangnya cara tuang Pak, cara tuang. Nah pertama kita harus mencampurnya dulu, memix kopinya supaya berat jenisnya sama ya, supaya berat jenisnya sama. Lalu untuk melukisnya biasanya saya paling mudah itu jatuhnya pertama di tepi sebelah sini. Kenapa di tepi sebelah sini bukan di tengah? Karena di tengah ini kedalamannya lebih dalam dia. Sehingga pada saat susunya jatuh ke dalam, dia akan cenderung tenggelam. Meskipun tidak selalu tenggelam, tapi cenderung tenggelam. Karena dia lebih dalam. Nah, kalau saya pada umumnya paling mudah di tepi sini. Seperti kita melajukan sebuah perahu, baru kita dorong ke tengah. Ke tengah ya, ke atas Pak. Tapi ini susunya terus terang ketebalan. Di sini nih. Nah, dari tengah dulu ya. Oh iya itu Pak. Wih, mantap. Iya. Iya Pak, tuh muncul itunya tuh. Formnya Pak ya? Ya. Iya, saudara-saudara tuh. Ini treat bagus nih. Sip.